Ranggon Macan Betawi. Oke teman-teman, balik lagi sama kita Macan Betawi TV. Malam ini malam yang spesial ya. Kita sangat spesial. Spesial banget. Kapan lagi nyambangin rumah-rumah senior kan? Silaturahmi sekalian. Malam ini kontennya kita bakal bahas tentang sejarah Pol Ranggon dari narasumber kita yang udah intinya senior kita lah, yang kita banggain, yang ngajarin kita buat terbaik. Sebelum video ini dimulai, boleh perkenalkan diri dulu satu-satu. Kenalan ya, dari gue dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Maria. Nama gue Sofian Nusuri. Biasa dipanggil Patok sama anak-anak. Suka bola dari lama lah, dari sekolah. Cukup itu aja. Lanjutnya. Oke. Nama gue tuh Junaidi. Cuma dipanggil Edot. Gue nggak tahu nama Edot itu dari mana. Tiba-tiba gue dipanggil Edot. Di sini gue suka bola sama kayak Patok. Awalnya itu ya nggak tahu, suka aja sama sepak bola. Awalnya suka sepak bola sampai ke ya, nonton klub kebanggaan Persija. Ya udah, oke lah gue kenal Patok dan sampai kenal sama temen gue nih. Siapa namanya? Jack Maria. Selamat malam, nama gue Cok Jemparima alias Coki. Dulu sempet jualan kolam mangkal di 15. Sering ngumpul lah, nih pada nih ngumpul-ngumpul baca-baca informasi tentang koran, bola. Nah, Karena kita media dari ngumpul di situ lah. dari koran. Kadang-kadang kalau bareng jalan, kadang-kadang dari situ jadilah rame di situ. Makanya gue kenal semuanya. Sebenarnya nggak kenal, kayak dari situ aja kenal. Itu doang udah infonya ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Maria. Nama gua Nur Pancasya. Gua dipanggil sama anak kadang-kadang Bang Panca, kadang-kadang dipanggil Pak Guru. Gua nggak ngerti Pak Guru dari mana ya kan. Aku bukan guru ya kan. Gua kenal bola emang dari SMP karena gua hobi main bola ya kan. Karena gua udah pakai kacamata, gua nggak tahu bola. Itu aja sih. Nah, teman-teman sekalian, kita mau ibarat kata mau bertanya-tanya atau mau bicara lah tentang terbentuknya Jackmania Pondok Ranggon tuh dari 2003. Kan kita itu dari 2013 ini kan dari 14 ya, dari Superwheel. Nah, kan banyak teman-teman sekalian yang belum tahu nih sejarah Jackmania Pondok Ranggon dari 2003 nih. Ya, awalnya itu kayak gimana bentuknya? Ya, mungkin dari abang-abang ada yang bisa jelasin. ada yang bisa jelasin satu-satu. Jadi siapa nih? Boleh Ya, naik gini sama ya. dulu nih. Awalnya sih gini. Gue suka sepak bola yang kita tadi perkenalan dari pertama. Awalnya itu cuma dari sekedar gue tahu Jakarta itu Persija. Ya udah dari baca koran, wah Persija nih main Lebak Bulus. Oke, dari situ gue kalau Patok oke, gue teman-teman dari kecil. Dari Panca gue kenal dari temen nonton, temen ngobrol-ngobrol di Cilangkap sama Coki. Nah di situ gue tuh yuk nonton yuk. Nah dari awal dari situ gue sih cuman ya mungkin berempat atau berlima, cuma gue lupa namanya siapa aja ya, ada Daniel dan macam-macam. Nah itu gue cuma modal apa sih, angkot kali kita ngecer ya. Awal dari ngecer ya di situ datang teman dari mungkin dari warga-warga sekitar Pondok Ranggon melihat, wah ada nih yang berangkat anak The Jack yang nonton. Nah dari situ banyak antusias dari Pondok Ranggon ngumpul. Ya mungkin gue nggak berpikir untuk bikin organisasi. Ya udah yuk ayo bareng, bareng. Itu di tahun berapa? Dan di tahun berapa tuh gue lupa deh. Lebih dari 2013 itu di tahun 2010 kalau nggak salah. Enggak. Kita tuh sering-sering nonton tuh di 2001 Persija juara. 2001. After Persija juara ada liga apa? Liga Mandiri. Pertandingan Indonesia, kita sering nonton ke Jalan Baru. Kita belum punya core wheel, cuma seneng nonton. Ya akhirnya dari kita berempat ya sering nongkrong di Cilangkap depan, banyak jadinya anak Pondok Ranggon
banyak lah, cuma waktu itu emang nggak ada Jackmania Pondok Ranggon karena kita nongkrongnya di Cilangkap, jadi sebutannya anak Cilangkap gitu. Belum ada Korwil, belum punya Korwil juga. Kita sering ikut nonton bawa bis sendiri. Ya anak-anak lumayan lah, ada 25 orang aja itu bisa ngumpul, udah bangga banget. Jadi gue bagi-bagi tugas nih, pokoknya urusan keanggotaan anak-anak yang ikut urusannya Panca, Edot, Macoki. Pokoknya gue urusan debang-debreng lah di atas bis. Gak demen banget tuh gue nonton Urusan seru-seruan ya. nonton di atas para bis ya kan, ambil nyanyi-nyanyi. Gue urusan tiket, urusan transportasi udah Edot sama Panca lah yang ngurus. Habis itu nonton tuh Bak Bulus. Rutin, sangat rutin. Rutin. Pertandingan pasti nggak pernah absen. Bagus Kita belum punya banner loh. belum bisa bener. Nggak ada banner. banner, nggak ada, ya mungkin bendera-benderanya sih ya oke kita belum bener. Cuma kalau untuk banner-banner kita ke daerah kita nggak, karena di situ ya kita nggak tahu untuk segi organisasi yang benar-benar Ngukuhin itu apa sih, enggak, kita ya udah kita suka bola nonton ya udah sama nonton. teman aja gitu. Iya temen nonton. Pokoknya ya udah tuh berjalan waktu begitu aja. Bak Bulus, Cilangkap, pokoknya kalau udah Cilangkap naik Kopaja atau Metro Mini, udah bangga banget lah udah. Miring dong. Enggak miring. Gua enggak miring. Zaman dulu Orangnya yang miring Kadang-kadang miring. anak-anak doang miring ya. Udah bangga banget lah. Anak-anak udah 20 orang udah bangga banget. Wih, gila Cilangkap udah bawa bis. Bangga nih lewat Cilangkap, Cipayung. Belum lewat Kalisari tuh belum semua anak Jackmania Pasar Rebo belum. Sampai akhirnya kejadian kita ketemu sama Korwil Pasar Rebo. Ya mungkin nanti bisa dijelasin sama Edot sama Panca gimana kita bisa gabung sama anak-anak Pasar Rebo. Berarti dari berempat ini nih, abang-abang nih yang paling disebut ketiga ini ya. Tiga, kalau gue cuma ngorawiri doang, kayak gue anak banyak, gue di atas, gue nyanyi, gue seneng banget, itu aja gue. Jadi sorry Tok, gua potong. Iya. Mungkin dari 2001 gua udah nonton, tapi gua mungkin belum kenal dia nih. Adalah anggota gua, orang lama, kalau nggak salah namanya Agus sama Erik Gipai. Di 2001 itu gua awalnya gua ngecer gitu kan, nonton tes juara tuh. Nah setelah itu ya karena gua udah sohib lama sama dia, karena kan gua ada biliar tuh di Cilangkap ya kan, doi jualan koran. Itulah pas nganggur-nganggur ya, gue masih nganggur ya kan, biliar, baca koran ya kan, ngumpul, gue ketemu Edot nih. Kebetulan Edot ini adik kelas gue di SMP dulu. Kebetulan Edot CS sama Patok. Nah udahlah tuh, gue ngumpul tuh di koran ya kan, ngumpul di koran ya mungkin ya panggilan gini juga jiwa. Gue sama-sama doyan Persija nih, Nyambung dah ya. nyambung dah tuh ya kan. Tapi anak teman gue ini orang Rantau nih, orang Medan, Oras ya. Tapi dia gue racunin juga, tapi dia tetap dukung Persija juga. Kebetulan lokasi gue Edot, Patok gue berbeda-beda kan. Kayak Patok Cilangkap, Edot Alif, gue diganceng ya kan. Awal mulanya ya mungkin begitu ya kan. Ya biasalah racunin anak-anak ya kan. Iya ngomporin banget ya Persija ya kan. Dari situ gue bawa beberapa anak nih dari Ganceng awalnya kan, Edot bawa beberapa anak nih dari Alif, Patok juga. Akhirnya ngumpul lo kan. Nah base campnya di tempat dia, karena zaman dulu kayak komunikasi nggak kayak sekarang ya Ki ya. Maksudnya nah, kita nyamperin Dot gimana anak lo, Tok gimana anak lo ya kan. Udah ya pusatnya di tempatnya dia, karena kan informasi apa-apa, jadwal apa di tempatnya dia gitu kan. Bang Coki ya kan. Nyambung dah tuh ya. Informasinya. Dari gitu udahlah ngumpul ya, mungkin kan dari anak-anak yang lain, ih Persija nih, anak Persija ya mungkin kan satu sama lain teman-temannya nonton jadi juga banyak juga Ted. Tapi buat tanda kutip momen itu emang kita belum punya bapak, masih kalau dibilang liar ya Tok ya, liar dah. Gue harus kemana nih gitu kan, yang penting kita berangkat ada tiket nonton gitu. Terus mau nanya nih, waktu awal-awal pasti ada momen serunya dong yang bikin kita semangat nih buat ngomporin yang lain. Ayo ikut gue nonton Persija, ayo ikut
itu apa momennya gitu. Momennya itu ya, kalau gue dulu untuk ya, kalau gue momennya itu gue dari berempat naik motor, ini orang lah gitu kan. Pertandingan selanjutnya itu pada nyamper gitu kan. Nah, pertama kita bawa angkot ya, itu gue bawa angkot itu gue udah seneng banget. Banner satu, bagian huru hara dia ada tuh nyanyi gitu kan, Di atas. di atas ya kan. Kalau gue nggak mau di atas, gue trauma gitu kan. Nah dari situlah momen gue merasa bangga dari ya inilah, maksudnya mungkin ada yang lain, gue lupa juga teman-teman yang lain gitu kan. Gue merasa bangga kita bisa bawa mobil gitu kan, bisa bawa mobil berangkat pulang pun dengan seneng, walaupun kalah juga penting kita teriak baik Persija ya. Mau capek mau apa kita tetap berangkat 15 orang kurang 15 orang gitu kan. Ya momen gue sih gue bangga dalam 4 orang ya, ibarat kata nggak mungkin kan jadi ratusan, ya paling 10 orang 9 orang itu pun nombok biarin dah, yang penting coba dulu kita virusin Pondok Ranggon, Cilangkap dan Wakil Alim gitu. Nah kan ini bang, waktu dulu kan belum punya kowil tuh jalan sendiri. Itu cari dapetin tiketnya dulu gimana tuh? Cara dapetin tiketnya gue Channel dulu ya, channel masing-masing ya. enggak, tetap kita channel sama Korps Pasarbo ya kan. Dulu ada temen STM gue anak Pasarbo namanya Ibo kalau nggak salah. Gue belum iya. kenal sama Korwil gue dulu, Bengkek gue belum kenal gitu. Gue pesen tiket sama dia waktu masih sekolah. Ada berapa 17 orang ketemunya di sono. Itu padahal dia ngambil dari Korwil gitu. Gue nggak ada Korwil, tapi lama-lama gak enak juga begini kan. Nah, semakin lama nih, semakin Persija menang mulu waktu itu. Antusias makin tinggi. Antusias makin tinggi. Kita bawa patas, bawa Metro Mini ya. Ini nih. Nah ini yang gue bilang kejadian paling unik dipertemukan sama Jackmania Pasar Rebo gitu. Kesan datang kesan kan. Ya, kesannya gue bilang nih kesan paling yang nggak bisa gue lupa. Kenapa gue bisa kenal sama Bembeng, sama Iyut, sama almarhum Bakul dan lain-lainnya gitu. Dulu waktu kita nonton, euforia kemenangan itu benar-benar luar biasa. Sampai akhirnya ada kejadian bis kita pecah. Bis pecah karena digoyang-goyang di atas kan. Nah, ada salah satu kawan gua, ya gua nggak perlu sebutin namanya lah ya. Dia Pabia sama darah gitu. Padahal dia nggak kena bacok atau nggak kena ditimpuk ya kan. Gua berdarah nih, kena pecahan beling, pingsan lah dia. Setelah pingsan ditanya sama pengurus pusat, lu anak mana? Dengan entengnya nyebut Korwil Pasar Rebo. Sebenarnya petaka buat anak-anak karena kita liar waktu itu. Belum terorganisasi. Jual nama ya gitu. Jual nama gua Pasar Rebo. Nah, sedangkan Pasar Rebo sendiri naik dari dulu 8 ya, dari 8. Ditelepon lah tuh anak di Pasar Rebo tuh. Bembeng ditelepon. Woi, anak bolo ada yang kena nih. Lu tungguin lu sampai mana? Nah, anak-anak Jack Pasar Rebo itu udah sampai Ragunan kalau nggak salah. Dia berhenti nungguin anak kawan gue yang kena yang pabrik darah itu diantar gue sama temen gue itu berdua, naiklah gue ke situ. Abis itu gue disidang. Nah, disidang lah pokoknya gue. Tapi dari situ gue berjanji nih, gue mau bikin KTA bang. Gue mau jadi anak Jackmania Pasar Rebo, gimana caranya? Legal. Gue pengen yang resmi. Nah dari situ gue bikinlah KTA. Waktu itu kalau nggak salah 18 orang. Cuma 18 orang gue bikin KTA. Tapi dari situ gue udah dianggap jadi subkorwil. Gue udah dapet jatah tiket dari anak-anak Pasar Rebo. Nah dari situ udah gue, Edot, Panca, Coki sering sowan ke sana. Sebelum pertandingan gue ke sana. Nah yang paling bangga itu dulu gue dijemput sama Pasar Rebo. Jadi bukan kita yang ke sana, Pasar Rebo jemput ke Cilangkap karena Cilangkap itu masanya udah banyak, jadi kita muter dulu ke Cilangkap, ke Cipayung, Ciracas, baru ke Jalan Raya Bogor. Itu awalnya kita orang ini punya Diakui. diakui sebagai Jackmania Korwil Pasar Rebo.
dan itu suatu kebanggaan banget gue kalau nonton Persija. Gue ngerasa kayak selebritis. Paling keren aja ya. Soalnya kalau bis lewat, kalau nggak senarnya di dubang pasti itu dilihatin sama orang-orang. Iya nggak? Itu ngerasa kayak artis aja dilihatin sama orang-orang kan. Ah, dulu masih bisa di atas ya. Bisa di atas. Itu masih Siar banget. Purwara udah. Makanya bangga banget setiap gue ngenain baju Persija nih gue pakai, gue bawa senar, gue nyanyi, gue ngerasa dilihat nomor tuh gue bangga banget, gue seneng banget. Walaupun Persija kalah misalnya, gue udah amat. Cuek. Terus sekarang alhamdulillah teman-teman semakin banyak, regenerasi juga semakin banyak. Ya gue bangga aja gitu. Dari gue berempat, ya mungkin ada teman-teman gue yang lainnya yang udah lupa, mungkin udah lama. Ya sampai sekarang gitu. Gue segitu. Mungkin bisa ditambahin sama Bang Edan. ya, sama kali ya. Ceritanya sama persis ceritanya seperti itu. Ya awalnya ya gitu, lihat jalan masing-masing. Ya, akhirnya ketemu yang bener-bener Mungkin yang kan- legal gitu. Mungkin kan di zamannya itu mungkin gini ya, nggak kayak sekarang nih, tiap gang anak-anaknya banyak, berangkat sendiri, nggak kayak sekarang gitu kan. Zamannya kita itu mungkin ya satu di pool lah, dibilang pool ya cilakap doang gitu kan. Kita lewat blang orang pada ngelewatin, dijek gitu kan. Kalau sekarang kan beda, kita lewat di sana ada dijek juga, Iya. sekarang sini dijek juga. Kalau di zamannya itu emang kita asli ya, komunikasi itu emang nggak kayak sekarang ya, maaf gitu, sosmed lebih kenceng kayak ini. Zamannya gue ya, gue kudu nyamper ke Edot, nyamper ke ini Udah satu. punya titik pertemuan. Ya Jadi titiknya ketemu. di pangkalan koran. Iya. Itulah dari kita jadwalnya tahu nih ya karena koran gitu kan. Kalau nggak karena koran juga gue nggak bakal ngumpul. Jadi kalau sekarang Bang Joki disebutnya infocom ya. Infocom. Belum pada masanya. Ada bahasanya. Karena dulu tuh kalau kita harus beli kan, harus beli bisa baca. Enggak, sekarang belum mah. Cok nih. Oh iya, baca dulu nih, tablet. Wah, pertandingan nih. Udah ngeset mereka Belum guntingin pertandingan foto. segini. Ya. Ya gitulah, lamanya dia tekora gitu. Bukannya beli koran, banyakan baca doang gitu kan. Kenapa kan? Kadang besok pertandingan Persija lihat jadwal. Sampai ya lecek kan. kali itu. Terus hasilnya besok juga kita ngeliat klasemen di koran Iya. itu kan. Zamannya dulu kan nggak ada sosmed ya. Kalau sekarang kan mungkin gampang. Ngeting lihat, wih menang kita. Dari abang-abang berempat nih kan. Momen yang kagak bakal bisa dilupain tapi berempat momennya gitu. Momen Momen. tertandang gitu ya. Yang bersejarah Pertama lah kali itu ya. tertandang. Oh, ada pertama kali tertandang. Pertama kita tertandang kemana ya? Kita pasti bawa. Jogja. Kalau Jogja ya? Enggak Tangerang. kalau nggak Oh. tahu, ini kan anda spesialis tandang ya kan. Saya nggak pernah. Mungkin di gua dulu ya Iya. kan. Momennya gua nggak berempat nih. Gua momennya berdua sama dia. Oh, Bang Joki. Kebetulan liga berapa gue lupa, itu kan lawannya Persita Tangerang ya kan. 2 hari sebelum pertandingan biasa koran dulu. Nah pas hari H besok pertandingan gue udah niat nih sama si Coki, kita jalan berdua yuk. Mana? Tangerang yuk. Kita berdua nggak ikut sama aja. Pusat enggak. Nah kira pas hari H gue udah bekal pagi tuh. Pakai sendal jepit kita lah ya. Pakai sendal jepit. Belum bawa sepatu ya? Belum. Gue pakai sendal jepit, liar nah. Gue berangkat dari Kampung Rambutan itu jam 9 ya, jam 9 pagi naik Arimbi kalau nggak salah tuh. Gue berdua-dua tuh, tes turun di Tangerang nih. Ini momennya kayak Romeo and Juliet nih. Gue turun di mana lah? Pokoknya gue buta itu tempo hari. Stadion Benteng pun gue nggak tahu. Pokoknya gue asal berangkat mobil bis Arimbi mulai Tangerang, gue berdua-dua sama dia, gue turun tuh. Gue ngeliat ada anak supporter tetangga kan, dia naik, nah gue ikut naik nih, jebret. Dia sendiri nih, gue berdua. Nah nggak lama yang lucunya pas di depannya naik anak supporter tetangga semua nih. Untungnya gue pakai jersey, tapi gue pakai jaket biasa, pakai sendal jepit. Itu 4.000 4.000 itu kan kita udah mulai clash kalau nggak salah sama supporter itu kan. Nah gue rada jauhan nih, dia di belakang supir, gue di pojok nih. Gue bingung tuh kan, duh gimana nih. Zaman itu kan nggak ada HP kan, cuman kode-kodean doang gimana tuh. Wah gue turun gimana ya kan. Nah kebetulan
Dan momen itu juga kita nggak tahu ya stadionnya di mana apa di mana gitu kan. Baru nginjek Tangerang itu. Baru itu gua sama dia nginjek berdua. Tangerang. Udah bismillah aja lah, gue berangkat dari Rembet, bismillah kita nyampe dah. Udah sampai kalau nggak salah mungkin turun angkot itu kita jalan lagi ke stadion itu ya. Dari wali kota itu. Nah, supporter itu pada turun, gue ikut turun ya kan. Saking gua parnonya nih, gua nggak pernah ngomong sama dia, kayak orang lain aja, gua sendiri ya sendiri itu kan. Nah kebetulan mungkin rombongan pusat datang, gua ikut rombongan dong, nimbrung-nimbrungnya, gua tiket pun belum ada itu. Akhirnya di sana jebret, gua buka tuh kan, pas buka atribut ya kan, tiket gimana nih gitu kan. Akhirnya gua beli calo tuh, kalau nggak salah, lumayan juga harganya Gi, ya kan. Kelar pertandingan, keos, ya kan. Kalau nggak salah itu masih Bung Ferry, keos, lari ke pusat semua. Udah tuh, udah keos, udah tempong-tempongan ya kan. Gue udah nggak pakai sendal ya kan. Sendal gue kemana nggak tahu ya. Bisa gua sama dia udah bisa. Akhirnya gue bisa sama dia kan. Waduh, gimana nih? Udah kemana gua kemana udah. Itu ribuan lah dari The Jacket juga udah sama umumnya juga gue bingung kan. Ya Allah, gue pulang kemana? Gue sama siapa? Gue nebeng sama pusat pun takutnya zamannya itu kan gue malu. Lu siapa lu nggak ikut dari pusat ya kan? Akhirnya panjang juga tuh ribut kan. Akhirnya kan kita jalan tuh dari stadion itu sampai dari Pasar Kemis ke hampir ke terminal Kalidra sampai Cengkareng itu. Dikawal terus tuh, untungnya kita nggak masuk bis jalan ya kan, kiri kanan masuk gang tuh ditempongin semua, dimasukin sama anak-anak. Dan akhirnya gue jodoh juga sama temen gue ketemu lagi sama dia. Ya kan? Ketemu lagi gue, lama juga ada sejam. Enggak. Akhirnya sejam ketemu, udahlah ya. Akhirnya gue, udah kita pegang, gue kayak anak kecil itu, gue pegang-pegangan sama dia. Akhirnya, udah jangan jauh-jauh lah. Dia juga gimana merasa trauma juga, gue kemana, dan gue harus kemana juga nih kan. Akhirnya emang gue jodohnya dia berangkat harus pulang berdua. Akhirnya ya gue ketemu lagi, kita udah redanya di perempatan Cengkareng itu ya. Udah gue ngikut mobil mana aja dah tuh akhirnya. Mobil siapa itu tahu Jack mana udah bang naik aja. Akhirnya gue pulang juga alhamdulillah. Sampai Momen gue berdua. selamat ya. Dan kalau momennya yang lucu lagi, Edot. Patok nggak pernah ngikut, Edot sampai tur Kediri kalau nggak salah. Saksi hidupnya gua, ya kan. Maboy, biasa maboy, gitu kan. Zaman jahiliyah. Kalau nggak salah itu pertandingan dari Lamongan. Kalau nggak salah kita harusnya ke Surabaya. Betul. Nah di Surabaya ditolak, Transit ke Kediri ya kan. Nah di Kediri itu udah gimana ya, pusing ya. Itu antara juara nggak juara di pertandingan terakhir itu kan. Galau dia kan. Kalau nggak salah dia berdua nih. Adalah temen gua ini udah jadi korwil baru lagi kan. Nggak gua sebutin namanya dah, ada ya kan. Maboy ya kan. Maboynya itu di mana ya gua? Ya Edot di mana? Tidur di WC gitu ya kan, gitu ya kan. Gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, udahlah namanya juga supporter ya kan. Tuh kalau gue sih itu aja sih. banyak sih. Bisa ditambahin lagi yang banyak kalau pengalaman yang sangat berkesan, apa yang menarik. Ya namanya supporter itu ya gue sih bukan yang merendahkan supporter yang cuma buat di kandang aja. Emang kata supporter itu belum tandang ya belum ngerasain atmosfer penonton yang di luar tandang seperti apa itu. Karena menariknya itu menarik banget, apalagi zaman dulu yang masih terorganisasi itu kita pakai kereta. Karena kalau pakai kereta itu ya kita satu komando, kita berangkat dari Senen. Nah itu mau kejadian apapun di jalan itu merasakan bersama, semua anggota kore-kore lain kita ngerasain bersama, terkecuali mungkin kita kalau masing-masing sekarang kan udah terkondisi ya kita nggak diizinin lagi sama PT KAI untuk menggunakan jasa kereta. Nah, dulu tuh bener-bener namanya untuk semua pertandingan tandang itu sangat berkesan. Itu pertandingan paling tur panjang itu ya gue sama ngerasain sih, tur panjang Lamongan ke Kediri, Gresik, harusnya kita ke Surabaya, akhirnya kita ditolak Surabaya. Itu pertandingan final tahun berapa?
tanding final. Lalu kita seri aja, kita semua jadi juara. Akhirnya kita kalah 1-0. Akhirnya kita nonton bareng di Menteng kalau nggak salah aja ya. Di Kediri. Nonton barengnya yang kan untuk Jakarta di Menteng. Kita diputar balik dari kepolisian itu ke Surabaya, hampir kita semua ke pengurus tuh. Kita ditolak untuk datang ke Surabaya. Akhirnya kita baru mundur. Banyak sih, banyak berkesan, apalagi yang sekarang udah sampai ke Bali, Samarinda maupun kemana itu. Ya, pasti punya masing-masing opsi untuk paling berkesan. Paling berkesan gue mah tertandang sama anak-anak. Mungkin kalau untuk Patok paling berkesan apa? Gue yang paling berkesan itu kultur tandang ya. Gue ke Jogja. Karena perwakilan dari Cilacap ya gue cuma bertiga. Gue, Edot, Panca, Tridadi. Oh, Bang Coki kagak? Bang Coki kagak, dia dagang koran kan. Dia usaha. Komen doang. Dia usaha. Waktu itu di Stadion Tridadi. Itu gue anak bawang lah. Gue bilang gue anak bawang, gue buat basket. Tur perdana enggak, tur perdana Tangerang, Buta ya kan. Lulus Tangerang. Tur perdana ke Jogja. Di situ bersama anak The Jack, wih luar biasa. Enak. Kita ngumpul di Senen, terus ke sana. Wah enak lah pokoknya ke Jogja itu kayak rumah sendiri. Kita selesai nonton bola itu warga berebut kasih minum ke kita. Dulu tuh yang paling gue inget banget tuh setiap Korwil yang ikut ke Jogja itu untuk ketahuin kalau misalnya ini anak malam pakai bambu. Jadi tas anak-anak dikumpulin di pendopo Tridadi ya, Cak. Pendopo Tridadi pakai bambu dimasukin tas dalam bambu, taruhnya ke serbuk. Baru kita nonton jalan kaki, pulang nonton jalan-jalan ke Malioboro. Ada yang aboe parah lah pokoknya naikin truk oli. Wah, macam-macam lah itu. Itu yang paling gua inget banget itu. Begitu kita setiap tandingan kita tidur di pendopo itu, arah semua. Nggak ada yang misah-misah kayak sekarang kan, sekarang udah banyak. Iya. Udah pada pinter-pinter lah, nggak kayak dulu. Dulu bener-bener satu komando. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang gimana tuh, Bang? Ya perbedaannya. Kalau sekarang lebih banyak, lebih gokil anak-anak. Lebih loyalitas. Kalau dulu ya emang satu komando. Pusat berangkat, begini ya udah. Pusat tandingan, terserah anak kemana-mana, pulang tetap bareng. Jadi kalau dulu kagak ada kopdar ya? Jarang. Kongko tapi. Kongko doang. Aboy itu. Boy. Wah itu enak. Gua sih ngerasain di situ enak. Bisa main ke Malioboro, ke Bantul. Pada waktu itu ya, kebersamaannya benar-benar enak lah. Mungkin kan sekarang gue nggak ngerasain ya, generasi muda kayak lu yang udah sering tandang karena udah banyak transportasi udah enak, terus media sosial juga udah enak, udah banyak yang nampung. Kalau dulu enggak, kita nggak ada yang nampung. Kita ke rumah siapa nih, nggak ada. Taunya jalan aja dari pusat. Udah enak banget lah. Pengalaman gue sih itu yang nggak bisa gue lupa waktu dulu gitu. Kalau sekarang ya kebersamaan ini sama anak-anak. Gue punya adik-adian yang udah pada gila bola, apalagi gue sekarang Pondok Ranggon, setiap gangan itu ada blokan Persija. Gila, seneng banget, bangga banget gitu Ya. dulu ya, Panca, Edot, gua kelingnya itu doang. Tapi sekarang di bawa ke atas. Tapi memang ada gap nih antara enggak gap sih, vakum ya Cah. Kita yang sering ke sono karena masa yang gua dulu sering nonton udah jarang nonton, akhirnya gue itu Panca sering ke Pasar Rebo, Masuk ke organisasian. masuk gitu kan ke organisasian. Nggak lama gue lihat di Pondok Ranggon Yunus dan teman-temannya kok banyak mulu gitu. Wih gila banyak mulu, kenapa nggak gue arahin aja gitu. Karena pelan-pelan lah itu. Sorry gue potong. Kayak dulu pas zamannya mungkin lu pada sibuk, gue udah los tahun lebih ya kan. Iya. Yang masalah itu gue los cabut dari sini. Kan lu berdua tuh, lu juga los juga kan. Los, anak-anak los. Terakhir adalah kalau panggilan kita Kribo, si siapa? Soang. Soang. Oh, iya. Nah, Soang Ambon ya? berjalan itu kayaknya kurang. Kalau gue lihat pondok dulu sempat redup ya kan, redup pas bangunnya itu pas Yunus dan kawan-kawan tuh. Nah mulai dari situ trap
kita merasa harus turun gunung lagi kan, tapi nggak mungkin ya kan, nggak mungkin. Tapi kan kita cuman Kasih pengarahan ya. mantau doang, mantau. Emang sih bagus lah manajemennya Yunus dan kawan-kawan dulu gitu kan. Ya akhirnya kan selama ini dari stepnya Yunus, tracknya bagus, turun ke Yogi, lambah bagus lagi ya. Mungkin suatu kemajuan buat Pondok Ranggon ya kan. Ya gua dibilang sesepuh Pondok Ranggon, gue nggak mau kayak gitu. Ibarat kata gimana ya, kita berhasil ngorenin miris-miris nih anak-anak nih kan buat doyan Persija, walaupun itu anak-anak bukan asli Pondok Ranggon, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana gitu kan. Tapi regenerasi dari gua orang, gua jempol dari Yunus turun ke ente Yogi, gua salut gitu, salut banget gua sampai bener-bener resmi. Dan gua pun nggak tahu awalnya gua anak-anak ulang tahunnya kapan. Dulu gua nggak ada kepikiran kayak iya, gua nggak ada Sebagai kepikiran buat momentum ya. nggak ada. Jujur nih dari gua tanggal pun nggak tahu ya kan, nggak tahu ya kan. Ya sekarang gua bersyukur ya kan, karena kita ya mungkin bukannya sesepuh, kita rame-rame lah ngedorong yang regenerasi, akhirnya kan maju kayak sekarang. Gue support terus dah. Tapi kira-kiranya nih, abang-abang ada harapan gak? Abang-abang yang kemarin-kemarin yang waktu pertama kali nonton bareng naik bis, naik angkot, kongko lagi gitu. Ya sebenarnya sih kalau untuk harapan sih enggak. Maksudnya bukan enggak. Harapan sih ada. Cuma ya sekarang kita memiliki kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing itu ya mungkin mereka dengan pekerjaannya, kekeluargaannya. Ya jujur dari berempat ini juga udah jarang komunikasi. Dalam artian jarang komunikasi itu jarang kongko bareng gitu. Cuma pengen sih suatu saat punya event tuh ya momen gitu. Di suatu saat tuh ngumpul bareng, ya mungkin ya gitu, cerita-ceritain untuk masalah yang sekarang, bukan yang dulu ya, yang sekarang gitu, yang kedepannya gitu. Nah ngeliat regenerasi kita tuh udah maju ya, regenerasi udah maju ya, cuman kita untuk support kita tuh apa gitu ya, seperti itu aja sih. Cuma nggak berpikiran untuk bikin event sih belum sih kayaknya, karena kesibukan ini kita masih kesibukan masing-masing. Pancang aja. Kalau gue sih ya Bismillah aja ya kan. Kita merdeka, Bismillah aja. Entah kapannya gue nggak tahu ya kan. Ya ibarat kita punya kemajuan dikit lah gitu kan. Kayak temen kita sebelah kan udah jadi. Nah itulah. Iya. Bismillah aja, kita Bismillah ya, mudah-mudahan kita bisa. Itu aja sih. Harapan kedepannya nih Bang buat Persija dan Jack Pondok Ranggon tuh harapannya apa buat kedepannya? Ini aja satu-satu nih, kerja satu-satu. Iya. Kalau gue sih harapannya buat Persija ya semakin bagus lah, semakin dicintai sama masyarakat Jakarta dan Khususnya. umumnya pada Indonesia. Harapan gue itu aja. Terus harapan untuk Jackmania Pondok Ranggon semakin bersinar. Lagi bersinar. Semakin bersinar. Cahaya ya. Iya. Gue sih itu aja. Simple. Gue ngeliat sekarang Pondok Ranggon begini aja gue merinding loh. Gue nggak ngerasain momen yang lu rasain sekarang, gue nggak ngerasain pada waktu itu. Karena ya gue paling berempat ini aja. Ya keseringan mungkin Coki nggak jarang ke pasar Rebo ya. Gue bertiga aja. Dan kalau untuk ngumpul-ngumpul yang zaman-zaman gue ya, tergantung dari panggilan jiwa, kecintaan kepada tim. Kalau gue sama bertiga ini kayaknya gue emang satu visi misi buat nongkrong, buat dukung Persija. Jadi ya sampai sekarang kalau nonton ya masih ketemu orang-orang ini. Zamannya gue nonton sampai sekarang gue ketemu ya gue bertiga ini. Berempat Coki udah sibuk ya kan. Gitu. Kalau yang lain-lainnya, kalau dia punya panggilan hati buat nonton Persija, dia suka, pasti dia nyamperin lagi. Woi gue mau nonton dong gitu. Tapi gue nggak pernah mau maksa. Gue ngeliat orang udah teman-teman cek orang udah gila begini, udah semakin bersinar lah. Gue sih itu. Lagi Aidot. Kalau untuk dari Persija, manajemen sih kalau kita bahasa ngomongin manajemen ya, kita berharap manajemen tuh udah sehat lah, udah nggak bobrok-bobrok lagi lah. Karena ya harapan warga Jakarta itu sangat besar kepada Persija. Ya sekarang sih udah jadi kebanggaan itu ya, Persija menang aja udah kebanggaan. Itu sih harapan itu untuk Persija, manajemen
ya rapi lah, nggak usah ada namanya untuk hashtag lagi manajemen bobrok, nggak ada. Itu aja sih. Cuman untuk Pondok Ranggon, untuk Jackmania Pondok Ranggon, kasih contoh untuk supporter yang lainnya ya sedikit, jadilah supporter yang apa ya, supporter yang pinter gitu. Artinya sekarang supporter tuh udah benar-benar udah sangat intelek atau pinter lah, udah jangan tinggalin untuk dunia barbar, apalagi untuk ya chaos-chaosan gitu. Itu aja sih pesan gua, jadilah supporter yang pintar. Oke. Oke. Gua untuk Persija bikin tanggal lah buat warga Jakarta. Kalau bisa Walaupun orang Medan cok ya. juara lah. Udah kangen juga mau juara, Iya, udah 2 iya. tahun nih ya. 2 tahun cok. Baru kemarin kita juara. Harus juara terus. Harga Nah, mati. gue juara terus ya enggak, perlu ya enggak. Ya pesta terus setiap tahun. Nah, itu doang kalau buat Persija. Kalau buat Jackmania ya gua lihat sih mah, kalau gua lihat ke Pondok Ranggon memang udah banyak kompak dah gitu ya. Sulit tapi ya itu buat terbaik aja buat jaga warga Pondok Ranggon ya enggak. Iya. Itu aja dari gua. Pak Guru, Kalau gue sih khususnya buat Persija ya, kalau gue sih maunya juara gitu kan. Cuman juga sekarang udah rapi gitu kan. Yang disayangkan kita kan nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa nonton lah sekarang kan lagi pandemi begini ya kan. Ya tetap lah kita mungkin bisa support dari TV lah, dari rumah ya kan. doa. Juga kita juga nggak bisa maksain harus ke sana awal harus nobar kan, ibarat kata nggak boleh dari pemerintah kan gitu. Buat Jackmania Pondok Ranggon sih kalau gua lihat udah tersusun insya Allah rapi lah ya, dari Jackmanianya ya, Jack Angelnya ya, gua yang lebih dukungnya Jack Schoolnya ya kan. Jack Schoolnya mudah-mudahan ya jangan lupain sekolah lah tetap, walaupun sekarang lu online ya kan, tetap lah nomor 1 lah belajar ya kan. Namanya Persija ya bisa di nomor 2, tapi kan pendidikan lu kan pasti nomor 1 kan. Lu barengin pendidikan sama Persija mungkin bisa seiringan gitu kan. Dan nggak mudah dipecah belah lah, maksudnya Pondok Ranggon ya tetap Pondok Ranggon 1 gitu kan, nggak ada yang namanya Pondok Ranggon A B C D E F, ada lah. Tetap sih Pondok Ranggon tetap 1 gitu kan. Gua kompak ya, insya Allah gue doain biar sedulur kabeh kalau orang Pondok Ranggon bilang ya. Nuhun. Sebenarnya pengen nanya, Iya. Nanya Ki, gue Jangan bareng. Pondok Ranggon yang sekarang ada nggak kritiknya gitu? Kan tadi harapan yang kita pasti ngasih yang bagus. Kritik seenggaknya kalau kita dapat kritik lebih ke depannya insya Allah lebih maju, lebih bersinar gitu. Kritik aja atau enggak arahannya dari abang-abang gitu. Ya kalau gua mungkin gini ya, kalau gua ngeliat kompak udah kompak gitu kan, tapi yang masih ganjilan gua nih ya kan, antara ada A dan B itu doang. Nah, maksud gua tuh udahlah kita sadulur KB, kalau orang bilang Pondok Ranggon kita bisa menyatu aja. Kalau gue sih ngarepin begitu ya kan, nggak ada si A si B gitu kan, nggak ada pecah belahnya gitu kan. Ya insya Allah ya si A si B ini bisa akur buat majuin daerah kita sendiri Pondok Ranggon. Kalau gue sih begitu. Jadi ngeriung, ngumpul bareng. Mepes. Cakep itu, Pak. Udah jadi andalan. Iya. Kalau gue nih kritik buat Jack Pondok Ranggon ya, lo harus bisa mengayomi ke adik-adikan lo yang lebih positif lagi. Pokoknya yang negatif itu lo harus hilangin. Pokoknya lo harus tanamin ke adik-adikan lo tuh yang positif. Apapun itu, dari mulai Persija khususnya ya, di Jackmania dan lain-lainnya. Dan gue sependapat sama Panca, nggak ada Pondok Ranggon A, B, C. Yang gue tahu Pondok Ranggon A. Resmi sub Korwil. Iya, gue sih pengennya harapan gue tuh kritik gue ya kritik ya. Jangan sampai ada perpecahan belah lah. Pecah belah gitu, di satu Pondok Ranggon ada pecah belah.
Pondok Rangon yang gue kenal itu sadulurnya luar biasa. Dari mulai senior, junior itu asik. Tamu dari mana aja kalau main Pondok Rangon pasti betah. Karena jamuannya itu, waduh, Jamu. hebat. Jamuannya jamu. Dan pepes tahu buatan Yogi itu harus dilestarikan itu. Kritik gue itu. Bang Eda. Kritiknya nggak ada deh. Kritiknya ada. Kan udah maju, udah pada maju, udah pada gede, udah pada dewasa, udah Udah pada canggih ya. mana yang baik, mana yang benar. Cuma kalau untuk sarannya sih, saran gue sih gimana lu berpikir untuk organisasi lu tuh lebih maju dan lebih sehat. Jangan sampai namanya untuk masalah organisasi lu bakal ada omongan A atau B enggak. Lu bikin satu visi, lu satu visi satu kepala untuk ke anggota-anggota tanpa membedakan senior, junior apun enggak. Tetap gue sih nggak ada namanya kritik. Itu aja sih. Biar makin maju Pondok Rangon. Amin. Mungkin itu aja kali ya. Ada lagi nggak? ada yang ganjel kan? Ada yang ganjel, takutnya ada yang ganjel nih. Jadi kita kan tujuannya apa, zaman media sekarang kan udah Betul, canggih ya. canggih lah, Sangat, gitu kan. Iya. sangat modern. Syukur sih kita bisa kan namanya organisasi wadah, gitu, ngewadahin anak Jackmania yang ada di Pondok Rangon lah khususnya gitu. Tujuannya sih itu sebenarnya. Mungkin lewat YouTube ini kepanggil. Kata Pak Patok. Panggilan jiwa, panggilan jiwa. Sampai sekarang nih teman-teman gue yang udah pada, ya gue udah berumur lah ya, gue udah 35, anak gue juga udah 3, udah banyak, udah tua gitu. Terus gue ngeliat sekarang ada generasinya anak muda, kayaknya udah juga suka bola. Tapi sepantaran gue nih kalau memang dia ada panggilan jiwa, kalau ada pertandingan Persija pasti ketemu, pasti kita silaturahmi. Harapannya kita nonton bola ketemu teman-teman lama doang. Gue serak kalau ada Panca nggak, ada Edut nggak, terus gue bisa silaturahmi, terus ketemu sama orang-orang lain yang dulu pernah kita kecil bareng, nongkrong bareng. Wah itu udah indah banget kalau menurut gue. Mungkin kita ngucapin terima kasih sama abang-abang Semua. udah waktunya. Sama-sama. Terus juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe video ini Dan dan jangan share lupa komen. ke teman-teman kalian semua. Jack